Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Jordi Lukman. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dan saya berasal dari Fakultas Desain Seni Kreatif dengan program studi Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan tugas besar 2 saya, yaitu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah dengan judul Fakir Berbahasa Indonesia. Pada zaman seperti saat ini, seringkali kita temukan orang-orang yang berkomunikasi menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan orang-orang tidak mengetahui bahasanya sendiri, terutama dalam hal kosakata. Banyak sekali kosakata-kosakata yang mungkin saat ini tidak lagi terdengar atau lagi diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, muncullah sebuah istilah dengan nama fakir berbahasa. Seiring dengan perkembangannya zaman, terutama dalam hal teknologi informatif, maka banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia. Dan tak sedikit juga orang-orang yang mengikuti budaya-budaya asing tersebut. Salah satu dampaknya dalam hal berbahasa. Nah, banyak sekali orang-orang yang menggunakan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya dalam berkomunikasi sehari-hari. Padahal seperti kita tahu, kita hidup di negara Indonesia di mana kita memiliki bahasa nasional, yaitu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional kita di mana dengan bahasa tersebut kita bisa berhubungan dengan berbagai macam orang-orang yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana di setiap negara di setiap kepulauan tersebut memiliki sebuah kebudayaan dan bahasanya masing-masing. Oleh karena hal itu, bahasa Indonesia disepakati menjadi bahasa kebersamaan kita dalam berkomunikasi antara satu sama lainnya yang ada di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan fakir berbahasa? Fakir berbahasa diambil dari kata fakir, di mana dalam Kamus Bahasa Indonesia, fakir diartikan secara langsung dengan seseorang yang menderita kekurangan, ataupun orang yang sangat kekurangan, ataupun orang yang sangat miskin. Lalu, apa kaitannya dengan fakir berbahasa? Fakir berbahasa ialah kondisi di mana orang-orang mengalami sebuah kekurangan kemampuan dalam memahami setiap kosakata yang ada. Yang mana seharusnya dalam kosakata tersebut ialah kosakata yang mereka pakai sehari-hari dalam komunikasi. Nah, dalam bahasa Indonesia itu sendiri, kosakata itu sangat banyak. Nah, terutama pada saat ini mungkin sangat jarang sekali kita dengar ataupun kita gunakan sehari-hari. Di Indonesia memiliki banyak kosakata, namun hampir 90% orang tidak memahami setiap kosakata yang ada di Indonesia. Hal inilah yang mencetus sebuah kalimat baru, yaitu merupakan fakir kosakata ataupun fakir berbahasa. Salah satu faktor utama ialah dalam hal kurangnya literasi serta gaya hidup mengikuti negara luar, membuat orang-orang yang ada di Indonesia melupakan kebudayaannya sendiri, khususnya dalam hal berbahasa. Dalam bahasa Indonesia, banyak sekali kita temukan kosakata-kosakata asing yang menurut kita itu jarang kita dengarkan atau kita gunakan sehari-hari. Namun, kosakata tersebut sebenarnya ada dalam bahasa Indonesia. Berikut beberapa rangkumannya. Pertama ada kata buhul, di mana kata buhul ini memiliki makna ialah sebuah ikatan ataupun sampul. Lalu ada bena yang bermakna menarik, sangkil ialah suatu hal yang efisien, lalu ada teyan ialah sebuah kegiatan donasi atau amal, lalu ada aksa yang memiliki arti jauh, serta ada amerta yang memiliki arti abadi. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kosakata-kosakata lainnya yang ada di bahasa Indonesia. Untuk mengetahui semuanya, kita dapat mempelajari hal tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimana setiap kosakata tersebut memiliki arti yang kita dapat pahami lebih jelasnya. Terdapat 3 poin kesimpulan dalam penyampaian presentasi pada kali ini. Pertama, ialah dalam fakir berbahasa. Apa sih fakir berbahasa itu? Fakir berbahasa ialah di mana kondisi seseorang memiliki kekurangan dalam memahami setiap kosakata, yang mana setiap kosakata tersebut yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berkomunikasi. Yang kedua ialah bahasa menjadi salah satu korban dari perkembangannya zaman. Nah, dengan masuknya budaya asing, maka banyak orang yang lebih memilih budaya asing tersebut dan lambat laut meninggalkan kebudayaannya sendiri, terutama budaya Indonesia. Hal ini salah satu faktornya ialah
menyebabkan bahasa Indonesia makin lambat laun makin dilupakan. Oleh karena itu banyak sekali kosakata yang kurang didengar oleh orang-orang pada saat ini. Lanjutnya yang ketiga ialah salah satu faktor dari kurangnya kosakata bahasa Indonesia yang dimengerti oleh orang lain ialah faktor literasi membaca serta gaya hidup yang mengikuti negara luar. Nah, dua faktor inilah yang menjadi faktor utama kenapa orang-orang itu menjadi fakir dalam bahasa, terutama fakir kosakata yang ada di bahasa Indonesia. Sebagai masyarakat yang tinggal di negara Indonesia, maka sudah sepatutnya kita harus mengenal apa yang kita miliki di negara ini, terutama dalam hal budaya, nilai sosial, bahkan hingga sampai ke bahasanya. Nah, bahasa dianggap penting. Kenapa? Karena bahasa merupakan sebuah penopang utama dalam berdirinya suatu negara, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya bahasa, tidak akan terjadinya sebuah komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, maka tidak ada yang namanya interaksi sosial. Nah, dalam bahasa Indonesia sangat banyak sekali ditemukan banyaknya kosakata yang mungkin sampai saat ini kita tidak ketahui ataupun kita dengar, karena jarang sekali kita gunakan setiap kosakata tersebut. Namun sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita mengetahui setiap kosakata tersebut dan mempelajarinya. Kenapa? Karena dengan setiap kita mengetahui dan mempelajarinya, itu sama saja kita dengan melestarikan sebuah budaya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena bahasa ialah bagian dari budaya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.